Pastinya kita kalau main Minecraft selalu di daratan, penuh dengan blok, hewan-hewan, dan lainnya, bahkan ada air. Tapi sekarang beda karena kita bakal main di Minecraft One Block. Hanya satu blok di luasnya hampaan, dan setiap kita hancurin blok itu bakal muncul blok lain. Let's go. Hey yo, what's up man? Welcome back with me with Chatters. Let's go. By the way, tanpa basa-basi lagi ya, kita mau main One Block. Ini gue dapat mapnya dari saluran ya. Dan langsung saja ya. By the way, skin gue di sini nggak jadi nih. Kita harus masuk portal dulu ya kan. Udah kayak bebek satu gitu loh. By the way, di map ini skin gue nggak jadi ya gitulah. Dan juga nih, saat gue record nih video nih ya gitulah guys ya, gue nggak itu apa sih maksudnya, gue nggak nyalain mic, jadi gue terpaksa isi suara. By the way, pas gue masuk nih, gue sadar bahwa ternyata di bawah blok itu ada barrier ya, atau enggak apa itu ya, sudahlah ya, gue nggak mau melamakan durasi, jadi kita ayo hancurin blok pertama kita. Keep on mining, tetap mining, let's go. Gue mining aja sih kayak pada umumnya, sampai gue juga ya sedikit memperluas tempat biar gue nggak metong gitu loh. Haha, nanti juga gue bakal sadar sendiri kok kalau jatuh ke bawah itu barang-barangnya ngedrop, hilang ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. By the way, ke depan video ini rada ngakak sih, HP gue nge-lag dan ditambah yang lain-lainnya lagi. Ya udah, langsung gue buat crafting table itu gue pakai buat ngebuat pickaxe buat hancurin ini batu ya. Awalnya tuh gue pikir ini apa gitu loh, tiba-tiba muncul bedrock kan, ternyata cuma bercandaan. Dan by the way, ini resource pack-nya bawaan dari mapnya. Nah, di bawah situ tuh ada blok manen 13 dan berapa tadi tuh gua nggak lihat baik-baik lagi. Kayaknya di sini tuh kayak pakai level gitu ya. Nah, gue tuh sadar bahwa tuh ternyata ada banyak ya perubahan-perubahan gitu loh pada benda-benda. Jadi tekstur packnya tuh sampai gue kira itu ada pedang-pedang baru, ternyata hanya perubahan bentuk doang tuh. Ya sudah ya, karena gue sangat-sangat bingung nih mau ngapain lagi nih, entah gue liatin apa. Akhirnya gue pun ya gitu mining bloknya terus memperluas lagi. Cuma nih pickaxe kayunya ini nggak mau lari nih. Ya udah, kita terpaksa pakai tangan aja nih. Nah itu tuh Oak Island in 85. Nah makanya bahasa Inggrisnya sih, cuma gua ya itulah. Pokoknya di situ kalau kita hancurin sampai itunya tuh, sampai Oak Island in berapa itu ya sudah selesai di angka 0, maka kita akan membuka pulau. Dan disitulah awal aku menyesal. Iya, kalian stay dulu nih nonton ya. Udah ya, gue mining seperti biasa. Kalian tengok aja, gue mau langsung luasin lahan-lahan yang ada. Nah guys, setelah mendapat cukup banyak blok ya, gue pun langsung memperluas halaman ke sana. Entah kenapa gue kepikiran buat kayak gitu. Langsung gue buat chest pertama dan gue isi barang-barang yang tidak berguna kayak clay ya. Habis itu gue juga buat peralatan yang lain ya, peralatan untuk melanjutkan blok-blok ini nih. Soalnya kalau kita nggak lanjutin ya, terus kita mau ngapain lagi main One Block ini ya, masa cuma tanah doang kan, rada lain ya. Ya udah, gua lanjut mining lagi karena sedikit lagi kita bakal membuka Oak Island atau Pulau Oak ya. Semoga pulaunya itu sangat baik hati, tidak sombong ya. Dan gua bakal mining sampai itu benda tuh kebuka ya. Oke, lihat aja nih kebukanya kayak mana sampai bikin gue bingung sendiri. Nah guys, setelah tuh pulau udah kebuka nih, tuh gue bingung. Gue baca di bawah tuh ya, di tulisan itu, go to the particles to unlock Oak Island. Gue tuh
apa ya, gua nggak kepikiran buat cari partikelnya di mana, gua malah lanjutin mining tuh. Terus pada saat gue mining nih kan ya, gue lihat-lihat sekitar tuh kayak ada partikel apa gitu, tapi gue belum connect tuh sama si tulisannya kalau harus pergi mengikuti tuh apa sih namanya partikel itu untuk membuka kalian. Malah gue masih lanjut mining nih kan ya, gue belum nggak sama sekali, gue belum lihat sekitar bahwa apakah ada partikel-partikel yang disuruh nih. Nah lalu sampai akhirnya pun gue membuat chest tuh sampai 2 biji tuh tambahan ya kan. Gua buang-buang kayu sih, penting nggak usah buat chest kan, ada chest sendiri juga. Di situ ya ganteng lah itu. Gua sampai kira itu sosis padahal string anjir, string jaring, benang maunya benang. Setelah gue merapikan barang-barang gua pun ya mencari ya di mana partikel-partikel itu, walaupun gua masih belum ngeh pada saat itu. Lalu pada saat itu tuh gue terus tiba-tiba kepikir gini, tadi kan ada lobby tuh sebelum kita masuk ke one block, apakah kita harus balik ke lobby itu dulu baru bisa nge-unlock nih? Karena gue pikir awalnya tuh pas gue baca partikel tuh gue udah pada ada partikel sana tuh kayak kalian lihat kan. Terus gue coba cari tuh di komen slash partikel slash lobby slash s, pokoknya banyak lah gue mau bikin dan ternyata tidak muncul. Dan ya karena kegoblokan gue tuh kalian tengok tuh kan nggak muncul kan. Nah lalu pada saat itu tuh pas gue balik-balik muka nih tuh gue nyadar kalau ada partikel di sana tuh, tapi gue nggak kepikiran buat pergi. Sampai akhirnya gue baca tuh tulisan di bawah, baru gue mau buat pergi. Dan gue baru sadar kalau gue kekurangan blok dan malah gue pakai gravel, gue jatuh, gue goblok banget pada saat itu. Tengok kan kayak goblokan gue. Lalu akhirnya gue pun spawn lagi. Setelah spawn gue siapin barang-barang, gue mainin bloknya, lalu gue susun jalan jembatan ke partikel-partikel itu. Dan pada saat gue sampai HP gue nge-lag parah karena entah kenapa muncul efek blind. Setelah efek blind langsung ada text, dan situ gue harus menunggu selama 12 detik. Dan di 12 detik itu gue pikir ya udah turun kayak 12 detik pada umumnya, tak bisa dibilang 1 atau 2 menit buat 1 detik. Ngerti kan kayak 1 detik ya 1, tunggu 2 menit lagi baru 2. Kima kan akhirnya gue pun memutuskan untuk nge-pause nih recordnya biar nggak lama-lama. Sampai akhirnya nih pulau nih kebuka ya, dan kalian lihat pulaunya awalnya tuh yang nggak kerender baik-baik, dan gue mencoba buat matiin diri gue ternyata nge-lag. Lalu akhirnya gue keluar Minecraft, masuk ulang, baru deh jadi. Nah setelah gue spawn ini, gue tuh niatnya mau ngelanjutin kan. Gue udah ambil tuh 7 blok kayu tuh, dan ternyata pas gue mau masang nih guys ya, gue nge-lag dan kalian tengok apa yang terjadi. Malah bundir tahu kan. Dan akhirnya itu adalah penyesalan terberat karena tidak ada lagi blok di dalam chest selain gravel. Pumpkin masih bisa dipakai sih, tapi cuma 1 bro. Emang lu mau bikin apa? Untungnya nih masih dapat 1 tanah, dan gua nggak tahu mau ngapain lagi. Nggak bisa bikin pickaxe dan lain-lain. Masa iya gue harus ngehancurin koal? Dan iya gue harus, tapi entah kenapa terlintas di kepala gue bahwa tanah, dirt, dan gravel bisa disatuin. Pintar kan gue? Jadi gue berhasil ngebuat jembatannya lebih panjang sedikit. Lalu guys, setelah udah selesai tuh gue nggak ngeh kalau ada skeleton entah bentuknya kayak mana tuh di pulau seberang. Di pulau seberang nih. Lalu akhirnya gue pun balik karena saking tidak adanya blok lagi. Gue pun menghancurkan koal menggunakan tangan kosong. Derita nggak lu? Untungnya koal tuh nggak sekeras diamond, nggak sekeras obsidian, jadi gue masih bisa hancurin. Ya untuk dapetin blok-blok lain. Kalian lihat penderitaan gue ini, lihat ya. Nah, di sini gue udah mendapatkan 5 dirt dan gue mencari gravel yang tersisa, dan ternyata ada gravel, dan gue pun lanjut untuk membuat cursed dirt lagi, gabungan antara dirt dan gravel. Pintar banget sih gue, nggak sia-sia gue belajar Minecraft. Ya udahlah bacot ya, sama pintarnya. Langsung gue ngebuat
jalan ke depan lagi. Iya, di sini gue benar-benar berhati-hati ya. Soalnya kalau gue sampai kalau jatuh tuh, udah nangis gue. Nggak tahu lagi mau ngapain. Udah jangan alay deh, jangan alay ya. Lanjut gue memasang tuh jembatan. Pas udah mulai dekat sama pulaunya, gue baru ngeh kalau ternyata ada skeleton bajingan itu. Akhirnya gue pun balik karena gue pada saat itu mikirnya jangan sampai dia panah gue, maunya jangan sampai dia serang gue kan, karena yang gue tahunya tuh skeleton pasti akan selalu pakai panah-panah. Nah di sini gue pun bertindak untuk menghancurkan fondasi-fondasi yang ada di sini. Bahkan gue sampai ngehancurin chest yang di sini untuk apa ya? Betul, untuk pergi ke pulau seberang. Sampai gue juga harus hancurin koal yang kedua kalinya lagi. Kena loh. Nah di sini gue tuh udah mulai dekat tuh sama pulaunya, tapi gue sadar kalau skeleton ini datang dan gue mencoba untuk menjebak. Ya, gue menjebak mereka dengan cara menghancurkan blok yang ada di bawah mereka. Namun dengan cara itu juga blok gue hilang banyak sekali ya. Nah yang di situ tuh yang skeleton dari belakang tuh gue gak mau hancurin ya bloknya. Soalnya kalau sampai gue hancurin tuh gue udah benar-benar gak punya blok lagi. Nanti gue gak bisa loncat ke sebelah gitu loh. Sampai ya yang tadi gue bilang tuh, gue sampai hancurin fondasi lain-lainnya. Gue sampai ambil chest loh. Kalian tengok chest nggak jadi deh. Gue nggak jadi ambil chest, ternyata gue ambil gravel. Nah awalnya tuh gue ambil gravel nih ya. Gue berpikirnya bahwa nanti mereka pas gue pasang gravel tuh mereka yang cepat-cepat naik ke gravel itu dan sama-sama jatuh dengan tuh gravel. Ternyata enggak, gravel ya Allah apapun itu lah. Gravel tuh refleksnya lebih strong aja, lebih cepat gitu loh. Dan ya gue pun memutuskan untuk jatuhin dia juga. Gue udah males soalnya. Nah ini tuh gue ancang-ancang buat loncat ya, dan ternyata bukannya lanjut ke pulau sebelah, gue malah lanjut ke ilahi. Alam bawah sadar gue, maksudnya alam swasta matamu, alam goib. Ya gue hidup kembali. Tuh gue kan bilang gue sampai ambil chest kan. Saking mau ke pulau sebelahnya gue sampai ambil chest loh bang. Ya kalau nggak ambil chest sama tuh tanah tuh sama tuh fondasi nih, gue nggak bisa lanjut ke pulau sebelah tuh. Bacot bener dah. Nah akhirnya gue pun bisa naik. Dan ternyata pas gue naik HP gue juga nge-lag di sini nih. Langsung diikuti sama skeleton tuh. Padahal di sini tuh banyak makanan tuh gue mau ambil niatnya. Cuma karena diikuti dan di sini tuh nggak ada pintu. Kalian tengok pintunya hiasan doang nih. Tuh. Gue sampai berusaha buat nutup tuh. Untungnya tuh damage dari skeleton ini tuh nggak terlalu sakit ya. Gue masih bisa lah ya. Gue pukul-pukul biar dia tuh mundur cantik. Nggak maju-maju ke depan gitu. Dan akhirnya pun dia mati dan malah muncul lah biji nilai. Gue tuh tutup. Kalian tengok kan gue tutup kan, refleks tangan gue tuh refleks bro. Dan sekarang pertanyaan gue cuma satu, gue mau keluar bagaimana? Gue mau keluar bagaimana? Yang udah dikunci kayak gitu gue mau keluar bagaimana bro? Akhirnya gue pun menggunakan jalan yang sesat dengan cara apa? Terobos. Lalu pas gue udah terobos, gue kan masuk ke rumah sebelah tuh. Gue pikir pas gue tutup pintu tuh udah tamat tuh. Ternyata ada pintu belakang. Gue naik, gue pikirnya gue selamat. Lebih mati lagi nih, dikepung sama 3 skeleton. Apa nggak sakit loh? Untungnya skeleton ini bot, anjay bot noob. Kena lo kan noob. Nah satu udah mati tuh, satu di panah-panah belakang tuh. Untungnya tuh dia kayak nembak temannya dia sendiri tuh. Jadi gue ada kesempatan besar untuk ngehancurin temannya juga, ngekill pokoknya gitulah. Temannya juga pun ikut mati. Dan ini nih skeleton ini nih, sumpah waktu itu gue pikir gue bakal mati karena kalian tengok darah gue sekarat. Ternyata enggak, gue nggak mati. I'm the winner bro. 3 lawan 1 aja kalah, bitch, kalah lo. Cepu. Pada apa gue mati juga karena gue goblok mau loncat ke bawah. Akhirnya gue balik lagi. Lalu nih setelah gue mati, gue spawn, langsung gue ambil barang-barang. Itu sama chest-chestnya. Gue niatnya buat nginap kan di rumah sini. Gue terangin tuh sama torch sisa gue.
Karena gue pikir lebih baik ya gue tinggal di sini pada gue tinggal di sana. Mungkin gue bakal tetap balik ya. Tetap balik apa pokoknya itulah. Pokoknya gue bakal tetap balik untuk ngelakuin misi-misinya lagi gitu loh. Untuk bukan misi siapa sih namanya? Hancurin blok-blok. Kalau nggak ada blok kan gue mau ngapain ya? Di sini nggak ada stone generator bun. Jadi kita harus hancurin blok-blok lagi. Dan ya akhirnya gue pun naik prepare barang-barang. Jujur rada bingung sih mau prepare di mana soalnya sempit sekali ya. Dan terpaksa gua taruh di bagian bawah karena sudah terlalu sempit di atas sini. Gua harus taruh di bagian bawah gitu loh. Lalu setelah taruh di bagian bawah, gue pun tidur dan ya pagi hari yang indah. Setelah itu gue turun ke bawah dan keluar. Nah niatnya gue keluar nih untuk ngehirup udara kan ya. Terus kalian tahu tiba-tiba gue diserang dari belakang. Kalian tengok, kaget lah gue. Akhirnya gue pun lari. Kalian tahu larinya kemana ya? Lari ke pulau sebelah lah jir. Emangnya mau lari kemana lagi jir? Kaget gue cok. Soalnya sini pintunya rada-rada nggak jelas gitu. Jadi gue memutuskan buat lari. Pas udah lari malah nggak ada siapa-siapa yang ikutin gue. Padahal tuh kayak ada yang ngikutin kan. Udah bingung. Gue udah pasrah sih sama ini game. Semoga ya gue masih sanggup untuk ngelanjutin game ini ya guys. Dan terima kasih yang sudah menonton. Belum canda, gue masih mau hancurin blok-blok lagi. Gue mau benerin dulu fondasi gue beberapa biar gue nggak jatuh gitu. Ya kali kan ada mining udah pegang kayak diamond gitu kan, anjay diamond. Dan malah gue ketemu ender pearl. Awalnya tuh gue pikir apa gitu, ternyata ender pearl doang. Ya sudah lah ya. Akhirnya gue pun lanjutin blok-blok yang tersisa lagi. Padahal dikit lagi tuh. Tuh 5, 4, 3, 2, 1. Bentar, satunya belum nih. 1. Akhirnya partikel untuk Birds Island udah kebuka. Nih gue cari dulu tuh partikelnya di mana. Ternyata partikelnya deket tuh sama pulaunya. Dan kalian pikir gue mau langsung pergi ke sana? Oh tentu tidak. Gua males. Next video aja baru gue lanjutin ke sana karena kebetulan gue juga malas ya, gue mau record buat video lainnya. Kalian pikir kerjaan gue dikit apa? Ya emang sih pengangguran juga kok. Bercanda, sumpah bercanda. Nggak mau, tolak Tuhan, tolak. Jangan ya guys ya, nggak boleh. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau tidak ada kejelasan ya anjay, karena yang jelas cuma hubungan aku sama dia bercanda. Oke, pokoknya terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah stay sampai akhir. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu kalau ada YouTuber Minecraft yang sangat pro gaming sedap selebel tetau. Udah nggak tahu mau bilang apa lagi. Bye bye.